والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Dua pantun yang kemarin sangat indah dan mudah dihafal. Coba sebutkan yang sudah hafal. Antum sudah hafal antum? Coba antum, bismillah. Ad-dinu yang berikutnya. Antum sudah hafal belum antum? Antum sudah hafal? Sudah hafal? Ayo. Sudah hafal belum? Antum sudah hafal antum? Baru satu. Ya udah, satu apa? Satu. Ad-dinu. Ayo, antum sudah hafal antum? Coba. Apa? Wa kullu amrin wa kullu ma yadurruna. Itu udah kita lewati ya. Jadi kalau pantunnya mudah dihafal ya hafal, kalau sulit ditinggalkan enggak masalah. Kalau anu hafal semuanya juga bagus ini karena panjang ya. Nah, barakallahu fikum. Ad-dinu jaa'a lis-sa'adatil bashar wal intifa'i syar'i anhum wad-darar. Fa kullu amrin nafi'in qad syara'ah wa kullu ma yadurruna qad mana'ah. Kan itu, na'am. Kita lihat yang berikutnya. Halaman yang ke berapa itu? 57. Bagian bawah itu Anda perhatikan. Lau qala qailun, kalau seandainya ada orang berkata, perhatikan ya. Ar-rafi'atu wal alatul wal mu'addatul saqilah wa khairuha hadhihi laysat jaizah. Kalau ada orang yang ngomong kayak gitu. Alat-alat yang dipakai untuk rafi'ah itu sebutkan dalam kamus itu alat yang dipakai untuk mengangkat mobil kalau misalkan roboh atau misalkan di jurang itu loh, alat-alat berat itu ya. Nah, rafi'ah itu istilahnya apa ya istilahnya itu? Kayak semacam apa? Iya, yang alat-alat berat itu ya. Alat-alat berat yang bisa dipakai untuk mengangkat mobil kalau kecelakaan atau apa ya, tahu? Nah, semacam itulah. Semacam itu, nah. Intinya untuk mengangkat barang-barang berat itu. Dan alat-alat yang memang untuk apa? Disediakan untuk apa? Untuk mengatasi sesuatu barang-barang yang berat. Ini enggak boleh katanya. Kenapa? Li'annaha lam takun ma'rufatan fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seperti ini enggak pernah dijumpai. Enggak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya. Kanu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yadusuna al-habba ngam 'alal hamir wal ibil. Dahulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka itu kalau menumbuk biji-bijian itu dengan apa? Dengan hamir. Hamir itu keledai diinjak-injak sama keledainya. Nah, wal ibil dan onta. Itu maksudnya biji-bijiannya ditaruh di bawah, kemudian sengaja ontanya sama keledainya tadi itu diputarkan biar nginjak-nginjak itu loh. Paham ya? Untuk numbuknya seperti itu dulu zaman dahulu. Naam. Wa masybah dzalik. Wal an bihadil makain famadza naqul? Dan sekarang malah dengan apa? Mesin-mesin ini, makain itu makinah. Jamak dari makinah itu mesin. Dan sekarang dengan mesin-mesin seperti ini, apa yang kita katakan sekarang? Kalau ada yang ngomong itu enggak boleh karena zaman Rasulullah enggak ada. Naqul inna hadhihi minal umur nafi'ah. Kita katakan sesungguhnya alat-alat ini termasuk perkara yang bermanfaat. Wal umur nafi'ah qad syara'ahu Allah azza wa jalla. Sedangkan perkara-perkara yang bermanfaat itu sungguh Allah Taala telah mensyariatkannya. Talaban in kanat ibadatan, baik bentuknya talaban permintaan, baik bentuknya apa? Permintaan jika itu merupakan ibadah diminta, diharuskan, wa ibahatan dan bentuknya pembolehan in kanat ghairu ibadah, kalau seandainya bukan ibadah. Paham belum? Jadi perkara-perkara yang bermanfaat itu imma ada yang diwajibkan, imma ada yang sifatnya apa? Nah, pembolehan kalau itu bukan ibadah itu. Naam. Walau qala qailun, sekarang kalau seandainya ada orang ngomong lagi. Mukabbirus shaut alladhi yusta'mal fil jum'ah wal muhadarat wa ghairuha. Sekarang. Nah, pengeras suara. Alat pengeras suara, nah mic atau yang semisalnya. Alat pengeras suara yang sekarang digunakan ketika Jumat dan muhadarah, ceramah dan yang lainnya, hal huwa haramun? Apakah itu haram?
li'annahu lam yakun 'ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena enggak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan, kata beliau, naqul la. Kata beliau, la, enggak haram. Laisa haraman li'annahu nafi'un, itu bukan perkara yang haram karena bermanfaat. Paham ya? Itu bukan perkara yang haram karena apa? Karena bermanfaat. Na'am, barakallahu fikum. Wa kullu nafi'in faqad syara'ahu Allah. Dan setiap yang bermanfaat itu sungguh Allah Ta'ala telah apa? Telah mensyariatkannya. Wa rubbama naqul, bisa jadi kita katakan innalahu aslan syara'. Bahkan bisa jadi dia memiliki apa? Memiliki asal usulnya di dalam syariat. Kita lihat. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tsaqif amara al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu an yunadi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Tsaqif memerintahkan Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu untuk memanggil, ya ashabas samurah, ya ahla surat al-Baqarah, li'annahu kana jahwariyus saut, karena saat itu Abbas bin Abdul Muttalib ini orang yang memiliki suara yang keras, lantang. Nah, berarti menunjukkan bahwasanya pengen, yang tujuannya kan agar sampai kepada orang yang barakallahu fiikum dituju, biar mendengar. Jadi mukabbir saut ini enggak masalah sebenarnya. Paham ya? Mic atau pengeras suara ini, karena tujuannya kan barakallahu fikum isalul khabar, menyampaikan kabar gitu loh. Kalau misalkan taruhlah sekarang kita adzan, ya suara kita keras sekali sampai kedengaran kemana mana, ya silakan tafadhol. Tapi kan sekarang kan karena banyaknya kendaraan atau banyaknya suasana keadaan itu kan kadang kalau enggak tanpa pengaras itu enggak dengeran orang-orang di luar sana. Paham ya? Oleh karena itu saat itu kalau adzan itu kan ada semacam kayak semacam panggungnya. Ya, tempat yang agak murtafi tinggi itu ya untuk adzan itu ya, menunjukkan bahwasanya tujuannya agar apa? Barakallahu fikum isalus saut, untuk menyampaikan suara. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat di sini. Kemudian contoh yang lain, wa kadzalika fi sholatihi sallallahu alaihi wasallam bin nas wa huwa marid. Seperti itu pula salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi imam untuk manusia dalam keadaan beliau sakit, haitsu kana Abu Bakar radhiyallahu anhu yuballighu anhu. Bahwasanya dahulu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan barakallahu fikum dari Rasulullah. Maksudnya karena banyaknya makmum, misalkan imam di depan Allahu Akbar, imamnya ngomong kayak gitu, ketika mengucapkan takbir tadi itu yang belakangnya enggak dengar. Yang belakangnya Allahu Akbar. Diperbolehkan seperti itu. Kalau memang enggak dengar, tapi kalau sudah pakai mikrofon, paham ya, pengeras suara itu ya enggak perlu lagi yang belakangnya Allahu Akbar, enggak perlu. Biasanya kan gitu, misalnya masjid jami', masjid besar, shofnya penuh lah taruhlah. Imam yang di depan barakallahu fikum posisinya menggunakan pengeras suara tapi mati listriknya. Sehingga apa? Sehingga ketika takbir Allahu Akbar kan yang paling belakang bisa jadi enggak dengar itu loh. Nah, yang belakang-belakangnya itu boleh menyampaikan suaranya Allahu Akbar. Belakangnya Allahu Akbar sampai kedengaran gitu loh. Itu maksudnya. Na'am. Barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat sini, perhatikan baik-baik. Awal. Allah musta'an, kita lihat sini. Fa hadha aslun liistimali mukabbir saut. Ini adalah asal usul dalam menggunakan apa? Pengeras suara. Wa kadzalika amara Abu Talhah radhiyallahu anhu 'ama Khaibar an yunadi. Seperti itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan barakallahu fikum Abu Talhah ketika apa? Ketika pada tahun Khaibar, pada perang Khaibar, untuk memanggil dan menyeru innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humur al-ahliyah fa innahu rijsun. Saat itu Abu Talhah diperintahkan agar apa? Menyerukan dan juga memanggil untuk mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah melarang kalian untuk makan apa? Daging keledai piaraan. Jadi kalau keledai piaraan itu haram, tapi kalau keledai al-himar al-wahshi halal. Kalau wahshi itu keledai liar, itu halal, tapi kalau keledai piaraan haram. Paham ya? Naam. Fa innaha rijsun, karena sesungguhnya itu adalah najis. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Syahidnya di sini perintah-perintah yang menunjukkan untuk mengeraskan suaranya, untuk apa? Untuk teriak atau yang semisalnya, itu menunjukkan bahwasanya tujuannya adalah isalul khabar atau isalus saut, untuk menyampaikan suara, itu enggak masalah. Idzan lahu aslun, berarti jika demikian ada asal usulnya. Imma bijinsihi, imma dengan sejenisnya, atau bil umum, atau dengan cara umum, dalil umum. Amal umum fa inna kulla amrin nafi'in fa inna ad-din la yu'ariduhu. Adapun secara umum, barakallahu fikum, segala sesuatu yang ada manfaatnya itu
Nah, barakallahu fikum, agama ini tidak menentangnya. Agama ini tidak apa? Tidak menentangnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Segala sesuatu yang ada manfaatnya itu agama tidak menentangnya. Bal yasra'uhu linnas. Bahkan agama ini apa mensyariatkannya untuk manusia. Ibahatan fi ghairil ibadat. Pembolehan pada selain perbuatan-perbuatan selain ibadah, wa talaban, perintah untuk mengerjakannya fil ibadat, dalam perkara-perkara ibadah. Intinya apa? Intinya semua perkara yang bermanfaat itu syariat ini tidak menentangnya. Naam. Karena datang dalam rangka apa kemarin? Untuk membahagiakan manusia. Naam. Qaulu wa kullu ma yadurruna qad mana'ah. Dan setiap sesuatu yang membahayakan kita dilarang oleh syariat. Ai kullu ma yadurru qad mana'ahu Allah azza wa jalla. Setiap yang membahayakan Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Wad darar qad yakunu ma'luman hadiran wa qad yakunu mutawaqqi'an fil 'aqibah. Yang namanya bahaya itu bisa jadi apa? Perkara yang sudah diketahui dan saat itu pula disaksikan. Ada juga bahaya yang mutawaqqi'an. Nah, fil 'aqibah, terjadi setelah apa? Nah, setelah perbuatan, berarti akibatnya. Akibatnya berbahaya. Paham belum? Akibatnya berbahaya. Misalkan antum posisinya barakallahu fikum hidakumullah membikin sumur di tengah jalan. Ya mungkin sekarang belum nampak, tapi akibatnya bahaya, nanti orang masuk ke sumur itu kan itu. Nah, makanya akibatnya bahaya gitu loh. Nah, ada juga sesuatu membahayakan langsung disaksikan ketika saat itu juga. Paham ya? Seperti apa? Nah, barakallahu fikum, antum bakar sawah orang atau hutan misalkan, itu kan bahayanya saat itu disaksikan langsung. Bisa merusak atau yang semisalnya. Akibat di balik itu pun juga nampak juga. Tapi yang namanya semua yang membahayakan itu diharamkan dan juga larang oleh syariat. Ara'aita law anna insanan akhadha mi'ata dirham bi mi'atin wa 'asharah ila ajalin fahada muharram. Tidakkah engkau memperhatikan, mengetahui kalau ada orang yang mengambil maksudnya pinjam 100 dirham dengan catatan mengembalikan 110. Nah, sampai batasan waktu yang ditentukan. Haram atau tidak ini? Haram karena riba. Nah, minjamnya 100 yang kembalikan 100 kan seharusnya gitu. Dirham dengan dirham, dinar dengan dinar, dirham dan perak. Terbuat dari perak. Lakin qad yakunu ba'dun nas, tapi ada sebagian orang yang mengatakan maladhi yuharrimu. Apa yang mengharamkannya? Hadza laisa fihi darar. Seperti ini enggak ada bahayanya, wong minjam 100 dikembalikan 110 kan malah justru untung katanya. Enggak ada bahayanya katanya. Yantafiul akhid bisaman al-hadir. Orang yang minjam pun mengambil manfaat dengan apa? Dengan harta yang diberikan saat itu. Wa yantafil mu'ti. Nah, dan orang yang memberi pinjaman tadi itu, dia juga bisa mengambil manfaat bi ziyarati saman al-mu'ajjal. Dengan apa? Dengan pengembalian harta yang pada waktu yang tentukan nanti. Paham belum? Jadi kata mereka, yang minjam itu juga dapat manfaat karena langsung dikasih uang. Yang memberi pinjaman dapat manfaat karena uang yang nanti balikkannya apa lebih gitu loh. Paham belum ini? Riba namanya kan? Riba. Jadi hati-hati kalau antum minjam uang di bank, kalau enggak terpaksa sama sekali, enggak terpaksa jangan minjam di bank. Paham ya? Karena praktek ritual di dalam bank itu bisa dikatakan 100% riba. Paham ya? 100% riba. Walaupun lafadznya tulisannya tanpa bunga. Atau ada yang lafadznya bunganya 0,000,5%. Ada 5-nya itu. Paham ya? Kalau enggak ada bunganya langsung sebutkan aja pinjam tanpa bunga, selesai. Minjam 5 juta ngembalikan 5 juta, selesai kan? Sama-sama enggak dirugikan, sama-sama apa? Untung dunia dan akhiratnya gitu. Tapi enggak, kalau antum minjam di bank, ana yakin itu antum minjam 5 juta, mengembalikannya pasti lebih dari 5 juta. Pasti itu. Itu pun kalau lebih kalau apa tepat pada tempo dan waktunya. Lebih dari itu dinaikkan lagi. Paham ya? Kesepakatan seperti itu. Nah, ketika minjamnya 5 juta, dia udah ngomong nanti kembalikannya, nah barakallahu fikum pada waktu yang telah ditentukan 5,5. Itu kalau sesuai dengan temponya itu loh. Kalau lebih dari temponya, nanti apa? Nanti akan dinaikkan misalkan. Nah, maka dinaikkan menjadi 6 misalkan. Paham ya? Kita lihat sini. Kata beliau, falikul wahidin minhuma manfaat katanya. Masing-masing keduanya itu dapat manfaat. Yang minjami dapat manfaat karena uang mengembalikan lebih banyak.
Yang meminjam juga dapat manfaat karena dikasih langsung gitu loh. Qulna na'am. Kalau dilihat dari situ kita katakan iya. Hadza li awwali wahlah. Ini pertama kali memang ada manfaatnya seakan-akan. Walakin 'inda tahqiq, akan tetapi setelah diteliti lagi, wa 'inda ta'ammul, setelah diperhatikan kembali, yatabayyanu annahu dararun 'azim. Nampaklah bahwasanya ada bahaya yang besar di situ. Li'anna hadza yu'addi fin nihayah ila qalbid duyun. Penting ini. Dikarenakan perbuatan seperti ini nanti di akhir-akhirnya akan menghantarkan kepada qalbud duyun. Qalbud duyun itu orang dibagikan, dipermisalkan seperti bola. Kamu bisa bayar sekarang enggak? Kalau enggak, kamu harus pinjam ke si fulan untuk bayaran hutang ke ana. Akhirnya dia apa? Pinjam ke orang lain untuk nutup hutang. Paham ya? Akhirnya setelah itu nanti kan dia punya hutang lagi. Jadi enggak lunas-lunas ya. Dia nanti bagaikan apa? Seperti bola, tendang sana, tendang sini, gali lubang, tutup lubang. Paham belum? Istilah gali lubang tutup lubang, paham kan? Jadi dia itu enggak lunas-lunas hutangnya. Orang yang minjamkan tadi itu ngomong, besok ini harus clear. Harus dikembalikan, kalau tidak dinaikkan. Lalu gimana? Karena kami enggak punya uang. Caranya kamu pinjam ke si fulan uang, nanti mengembalikannya untuk mengembalikan hutang ke ana misalkan. Akhirnya ini kan orangnya enggak lunas hutangnya, pinjam ke orang lain lagi gitu loh. Jadi hutang terus dia untuk apa? Nutup lubang tadi itu. Ya Allah musta'an, itu namanya qalbud duyun, seperti itu qalbud duyun. Wa aklu riba ad'afan mudha'afah, dan akan makan harta riba dengan berlipat-lipat. Fa inal insana idza arafa annahu na'am tajuzu ziyadah fil muqabil ajal fi bai' darahim bidarahim. Apabila seorang itu sudah mengetahui bahwasanya barakallahu fikum adanya tambahan di dalam apa? Di dalam jual beli dirham tersebut, paham ya? Karena adanya waktu tambahan tadi itu, tambahkan waktunya kemudian bertambah pula dirhamnya tadi itu. Qala idzan kullama imtaddal ajal yajibu ziyadah, ya kan? Jika demikian berarti setiap kali waktunya itu bertambah karena belum lunas tadi itu, akan bertambah pula tambahannya. Seharusnya gini. Minjam 5 juta harus lunasi setahun. Ternyata setahun enggak bisa lunasi dia. Ya udah, kalau kamu enggak bisa lunasi, tak tunda sampai setahun setengah. Tapi, nah itu tapinya loh. Tapi bayarnya tidak apa? Tidak seperti ketika pinjam. Lebih dari itu. Dulu kan kesepakatannya minjam 5 juta, kembalikan 5 juta setengah. Karena kamu sudah datang waktu temponya enggak bisa bayar, tak tunda sudah setahun setengah. Tapi mengembalikannya menjadi 6 juta setengah. Nah itu kelihatannya bagus, kelihatannya masya Allah ngasih menunda waktunya, tapi malah nambahkan lagi itu tangannya, tambahkan situ. Allah musta'an. Nah, kita lihat sini, wa hina idzan yakunu mimman yakulu riba ad'afan mudha'afah. Maka pada saat itu pula lah orang tersebut termasuk orang yang makan harta riba dengan berlipat-lipat. Wa hadza huwa alladzi nahallahu anhu wa bayyana annahu dzulmun. Dan inilah Allah Taala telah melarangnya dan menjelaskan bahwasanya ini adalah kedzaliman. Faqala ta'ala, Allah Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba ad'afan mudha'afah. Wahai orang yang beriman, jangan kalian makan harta riba dengan berlipat-lipat. Wong tidak berlipat-lipat aja dilarang, haram hukumnya, apalagi kalau sampai berlipat-lipat. Naam. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minir riba in kuntum mu'minin. Dan juga Allah Taala berfirman, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kalian benar-benar beriman. Kita lihat sini. Fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak mengerjakan, sudah tahu itu riba kok tidak mau meninggalkan, hati-hati, peperangan. Fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kumandangkanlah peperangan melawan Allah dan Rasulnya, hati-hati. Wa in tubtum, tapi kalau kalian tobat, falakum ru'usu amwalikum, harta-harta kalian, harta inti milik kalian. Contohnya gini. Antum nyimpan uang di bank 10 juta. Setelah tahu riba antum tobat. Nah, 10 juta itu milik antum itu loh. Ribanya itu enggak usah diambil. Paham ya? Nah, karena apa? Untuk selamatnya seperti itu. Nah, kita lihat sini. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tatlimun wa la tutlamun. Ya kan, kalian tidak mendolimi dan kalian juga tidak didolimi. Seperti itu. Fa in qala qailan anna sa'aktasir 'ala hadhihi ziyadah wa la azituha bi ziyadatil ajal atau ta'khir katanya. Kalau dia ada yang mengatakan lagi, aku akan mencukupkan dengan tambahan ini aja. Dan tidak akan menambahkan lagi dengan tambahan waktu. Paham belum? Atau penundaan waktu, menyegerakan waktunya atau menunda waktunya, enggak akan kami tambahkan lagi. Tapi tambahan yang ini sudah ada tambahan ini. Minjam 5 juta, mengembalikan 5 juta setengah.
Setengahnya ini yang jadi permasalahan. Kata dia, ana mencukupkan tambahan ini aja. Kalaupun nanti tertunda ataupun segera, enggak akan menambahkan sedikit pun. Tetap 5,5 juta membalikannya. Nah, setengahnya ini riba bukan? Wah itu masalahnya. Qulna la in sabata hadza lak fa innahu la yasbut li ghairik. Walaupun ini memang seakan-akan ditetapkan untukmu, tapi untuk yang orang lain enggak boleh. Kenapa? Itlaisa kullu insan yakunu ala janibin min wara'. Karena tidak setiap orang itu berada di sisi wara', yaitu berhati-hati atau yang semisal. Wa li hadza saddallahu azza wa jalla al-baba nihaiyan li alla yatamadan nas fi akli riba wa dzulmil mu'sirin. Oleh karena itu Allah Taala menutup pintu ini secara total, nihaiyan, total. Tujuannya apa? Agar manusia itu tidak bermudah-mudahan untuk makan harta riba dan mendolimi orang-orang mu'sirin. Apa itu mu'sirin? Orang-orang yang kesulitan bayar hutang. Karena kan sudah lewati undang-undangnya kita lewati kan. Wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Ya enggak? Kalau orang yang pinjam hutang itu punya kesulitan, tundalah sampai waktu dimudahkan. Tundalah sampai waktu dimudahkan. Namun jika kalian sedekahkan, dimaafkan, sedekahkan, maka apa itu lebih baik untuk kalian. Seperti itu. Naam. Fa kullu syai'in darin fa innahu mamnu'un syar'an. Maka segala sesuatu yang membahayakan itu dilarang secara syariat. Wa yu'abbir ba'dul ulama' an hadhil qa'idah fa yaqul, dan sebagian para ulama mereka mengungkapkan dengan kaidah ini. Apa ungkapannya? Seraya berkata ad-dararu muntafin syar'an. Semua yang membahayakan itu ditiadakan secara syariat, ditiadakan ya. Walakin qauluna, akan tapi ucapan kita mamnu'un syar'an, dilarang secara syariat. Ahsan min muntafin syar'an. Ucapan semua yang membahayakan dilarang oleh syariat itu lebih baik daripada ucapan semua yang membahayakan ditiadakan dalam syariat. Li'anna darara amrun waqi', karena perkara yang membahayakan itu perkara yang terjadi gitu loh. Wal waqi' la yakun muntafiyan, sedangkan sesuatu yang terjadi itu enggak bisa dihilangkan, pasti ada. Ya enggak? Doror itu pasti ada enggak? Pasti ada, sesuatu yang membahayakan pasti ada. Kalau antum tiadakan total ya enggak bisa. Yang bisa hanya melarang, jangan gitu loh. Paham belum ini, Fajri? Yang bisa hanya kita melarang, jangan gitu loh. Tapi kalau meniadakan sama sekali enggak ada bahaya itu enggak bisa. Bahaya pasti ada, na'am. Fa idza qulna mamnu'un syar'an sara, apabila kita mengatakan dilarang secara syariat, maka menjadi wa in kana waqi'an hissan fa huwa mamnu'un syar'an. Nah, menjadi apa? Itu Pak Sara itu. Itu Sara itu sambungannya mana itu Sara itu? Wa in kana waqi'an hissan fa huwa mamnu'un syar'an. Sambungannya yang sebelumnya ini kan ya. Fa idza qulna mamnu'un syar'an sara. Kalau seandainya kita katakan dilarang secara syariat, maka terjadi. Wa in kana waqi'an hissan fahuwa mamnu'un syar'an, walaupun terjadi secara apa? Nah, secara hissan, secara yang kita lihat itu terjadi gitu ya. Tapi walaupun itu terjadi, mamnu'un syar'an, secara syariat tetap dilarang. Yang namanya bahaya itu kan terjadi. Maksudnya bisa terjadi gitu ya. Kalaupun itu terjadi, maka secara syariat dilarang. Nah, kalau untuk menghilangkan total itu susah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita selesaikan bawah itu. Lakin fi ayyi syai'in yakunu darar, tapi sekarang mana sisi yang mana itu terjadi apa? Membahayakan sisi yang mana? Kita lihat di sini kata beliau, al-jawab yakunu darar fid din wal aql wal badan wal mal. Bahayanya itu mengenai agama, akal, badan juga harta. Wa yakunu 'alal afrad wal mustama'. Bahayanya juga apa? Menimpa kepada afrad per individu wal mustama' masyarakat. Mustama' masyarakat ya. Wa kullu darin fa huwa mamnu', maka segala yang membahayakan itu dilarang. Wa dalil dzalika qaulu ta'ala wa la taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Jelas sekali ya, semua yang bisa membunuh diri kita haram. Antum minum racun haram. Bunuh diri haram atau yang semisalnya. Gantung diri haram, kan membahayakan. Wa qaulu ta'ala wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'id aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Ini perhatikan nih, fatayammamu, syahidnya fatayammamu, tayammum di sini tujuannya apa? Nah, barakallahu fikum, karena dikhawatirkan ada darar nanti. Fahuna mana Allah taharah bil ma' lil marid khaufan minad darar. Di sini Allah Taala melarang bersuci dengan air untuk orang yang sakit karena apa? Karena khawatir ada sesuatu membahayakan dirinya.
Wa fil hadits 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la darar wa dirar. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Nam barakallahu fikum, jangan membahayakan diri sendiri dengan pula membahayakan orang lain. Fa kullu dharin fa innahu mamnu'un syar'an ayyan kana nau'ad darar." Maka setiap yang membahayakan dilarang secara syariat. Nah, barakallahu fikum, walaupun apa? Nah, barakallahu fikum, apapun jenisnya bahaya tersebut. Paham ya? Dilarang oleh syariat. Naam. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.